Selamat datang di Widya Husada Video. Kami dari tim Widya Husada akan menyampaikan bahaya konsumsi obat secara bebas. Yang pertama kami sampaikan adalah penggolongan obat. Penggolongan obat dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat jenis narkotika, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Kita mulai dengan obat bebas. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas dapat dibeli dengan tanpa resep dokter. Bisa kita beli di warung, di toko obat, atau di apotek. Contoh obat tersebut adalah paracetamol, Promah, dan masih ada yang lainnya. Yang berikutnya adalah obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini tidak jauh beda dengan obat bebas. Obat bebas terbatas adalah jenis obat-obatan yang juga bisa kita dapatkan di warung-warung, di toko obat, atau di apotek yang bisa kita beli tanpa dengan resep dokter. Namun, ada perbedaan antara obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Sebenarnya, obat bebas terbatas itu adalah termasuk golongan obat keras yang dibedakan menjadi P1 sampai dengan P6. Dengan dijelaskan, P1 biasanya dikasih penjelasan, awas, obat keras, baca aturan pakainya. P2 dengan penjelasan, awas, obat keras, hanya untuk obat kumur. P3, awas, obat keras hanya untuk bagian luar tubuh. P4, awas, obat keras hanya untuk dibakar. P5, awas, obat keras tidak boleh ditelan. Dan P6, awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas kali ini saya contohkan di sini adalah obat betadin kumur, ultrafu, ada minyak kayu putih, dan masih banyak yang lainnya. Yang berikutnya adalah obat keras. Obat keras ditandai dengan huruf K di dalam lingkaran warna merah dengan garis tepi berwarna hitam. Obat keras ini dapat kita beli dengan menggunakan resep dokter. Obat keras ini apabila digunakan secara tidak tepat dapat menimbulkan efek samping atau bahaya. Contoh obat keras ada antibiotik, ada obat anti nyeri, obat anti peradang. Selanjutnya adalah golongan obat narkotika. Golongan obat narkotika ditandai dengan lingkaran dengan garis tepi warna merah dengan di dalamnya terdapat tanda palang. Golongan narkotika harus digunakan dengan pengawasan dokter. Oleh sebab itu tidak boleh dibeli secara bebas. Karena golongan narkotika ini apabila disalahgunakan dapat menimbulkan penurunan kesadaran. Sekarang adalah jamu. Jamu itu ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan di dalamnya ada gambar pohon. Nah, contoh jamu di sini bisa obat cilung yang kalau misalnya kita lagi tipes minum obat cilung, kemudian obat vermin itu adalah bagian dari jamu. Yang berikutnya adalah obat herbal. Obat herbal ini ditandai dengan lingkaran berwarna kuning dengan garis tepi berwarna hijau dengan ada gambar bintang di dalamnya.
Obat herbal, bahan dan proses pembuatannya telah terstandarisasi dan sudah diuji toksisitasnya. Jadi sudah diuji tidak ada racun di dalamnya. Dan yang terakhir adalah obat jenis fitofarmaka. Obat jenis fitofarmaka ini ditandai dengan logo lingkaran berwarna kuning dengan garis tepi warna hijau yang di dalamnya ada keping saljunya. Obat fitofarmaka ini obat yang menggunakan bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik kepada hewan percobaan dan uji klinik kepada manusia. Contohnya di sini kami contohkan adalah hati-hati, obat itu memiliki efek yang pertama bisa menyehatkan kita, bisa menyakiti kita, bahkan bisa mematikan kita. Apalagi pada saat sekarang ini, zaman digitalisasi, kita dapat membeli obat secara bebas, baik melalui internet maupun secara offline di apotek atau toko obat. Bahkan kalau kita membeli secara online, kita tidak tahu bagaimana cara penyimpanannya, apakah benar obat itu asli atau palsu, perlu diperiksa terlebih dahulu. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, apakah obat tersebut kadaluarsa, ataukah obat tersebut rusak, atau memiliki efek samping yang membahaya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa obat yang kita konsumsi rusak? Kita bisa lihat jika obat tersebut kapsul atau tablet, kita lihat apakah obat tersebut akan berbentuk retak, ada bintik-bintik warna hitam, atau jika berbentuk kapsul cair, dia akan menggelembung, atau jika berbentuk puyer, dia akan berubah warna, akan benyek, ada bintik-bintik hitamnya. Nah, apa bahayanya sekarang jika kita mengkonsumsi obat yang telah rusak? Kita bisa keracunan atau akan tumbuh bakteri yang berbahaya ke dalam tubuh kita. Obat tersebut tidak efektif, bahkan bisa menimbulkan penyakit yang. Ini adalah tips bagaimana kita mengelola obat. Yang pertama, kita membeli obat dengan resep dokter. Berarti apabila kita sakit, segera periksa ke tenaga. Yang kedua, kita apabila membeli obat bebas atau obat bebas terbatas, selalu cek masa kadaluarsa obat dan lihat kondisi obat. Untuk selanjutnya, nikmatilah video berikut ini. Terima kasih. Saat mendengar kata obat, kata pertama yang mungkin terlintas di pikiran kita adalah pahit atau tidak enak. Meski begitu, kita pasti akan tetap meminum obat kita karena kita tahu obat dapat membantu menyembuhkan penyakit kita. Tapi, pernahkah kita membayangkan bahwa minum obat ternyata juga bisa berbahaya bagi kesehatan kita? Jika ditanya apakah meminum obat baik bagi kita, jawabannya adalah iya dan tidak. Mengapa bisa begitu? Pada dasarnya, semua jenis obat yang pernah kita konsumsi merupakan zat kimia, mulai dari ramuan dan jejamuan yang berbahan herbal hingga pil, kapsul maupun serum buatan pabrik. Di satu sisi, zat-zat kimia dalam obat-obatan ini memiliki fungsi medis untuk menyembuhkan penyakit. Tapi di sisi lain, zat-zat ini juga dapat menimbulkan efek samping yang biasanya bersifat buruk. Contohnya, saat kita cacingan, kita akan minum obat-obat yang disebut sebagai antihelmintik. Obat-obat ini mengandung zat yang dapat membunuh cacing dan membuat perut kita merasa lega. Tapi, obat-obat ini juga punya efek samping seperti mual dan diare yang justru membuat perut kita merasa sakit. Itu sebabnya setiap obat wajib menyantumkan aturan pemakaian, mulai dari zat aktif yang terkandung, kegunaan, efek samping, peringatan, serta dosis minum. Beberapa obat hanya bisa diminum setengah dosis untuk anak-anak. Beberapa hanya bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Dan beberapa hanya boleh diminum setelah makan. Intinya tiap orang punya kebutuhan obat yang berbeda-beda.
tergantung jenis dan seberapa parah sakit yang diderita, serta faktor-faktor lain seperti umur, alergi, dan sebagainya. Masalahnya banyak orang yang bukannya minum obat untuk menyembuhkan sakit, tapi justru menyalahgunakannya untuk bersenang-senang. Yang lebih mengejutkannya lagi, banyak orang bahkan menyalahgunakan obat murah meriah yang mudah kita dapatkan di mart-mart dan warung terdekat. Mulai dari obat batuk, obat penenang, sampai obat nyeri pegal linu. Tidak ada sabu-sabu, komiks pun jadi. Mereka pikir karena bukan narkoba dan dijual bebas, obat-obatan ini aman dikonsumsi sesuka hati. Padahal obat-obatan ini juga bisa membuat kecanduan, gangguan jantung, bahkan kematian jika diminum sembarangan. Jika diminum sesuai aturan, bahkan obat-obatan yang tergolong narkoba pun sebetulnya baik bagi kesehatan. Sampai awal abad ke-20 misalnya, orang India masih banyak menggunakan ganja untuk mengobati asma dan menambah nafsu makan. Sementara morfin banyak digunakan untuk mengurangi rasa sakit, baik bagi prajurit Amerika Serikat yang terluka pada Perang Dunia Kedua maupun penderita kanker pada abad ke-21. Sekarang kita tahu bagaimana minum obat dengan baik dan benar. Bagaimanapun mencegah pasti lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum sakit, selalu jaga kesehatan dengan banyak minum air putih, tidur cukup, dan makan makanan yang enak dan bergizi. Dan seperti biasa,